Halo Sobat Aluriti Film dimanapun kalian berada. Selamat datang di Layar Tancap. Tempatnya spoiler film-film terbaru pastinya. Tidak lupa, Mimin doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Calm Beyond. Film drama kehidupan yang tayang trailernya pada 29 Maret 2022. The Calm Beyond dibintangi oleh Karawang sebagai Asa, Sarina Books sebagai Hei Hei, dan sederet bintang-bintang Asia lainnya. Film ini dari arahan sutradara mendiang Joshua Wong berdasarkan dari naskah skenario yang ditulis oleh Heather Gurnall. Film ini berkisah tentang sebuah bencana besar yang terjadi di negara-negara besar termasuk Hong Kong dan Indonesia, yang berupa banjir besar atau yang sering dinamakan dengan tsunami. Dalam film ini juga diceritakan sisi lain tentang ikatan kekeluargaan yang terjalin antara seorang kakak dan adiknya. Digambarkan, seorang perempuan muda berjuang bertahan hidup di tengah puing-puing yang tersisa pasca semua hancur karena bencana. Ia bernama Asa. Dia bertahan hidup dan bersembunyi di sisa-sisa bangunan di apartemennya, sementara seluruh anggota keluarganya tidak ada yang selamat. Asa merasa hampa karena bencana itu, dan membuatnya harus bertahan hidup dan kesepian. Oke, sebelum Mimin lanjut ke alur ceritanya, yuk dukung Mimin dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya ya sobat, supaya Mimin lebih semangat lagi dan para aluriti film tidak ketinggalan alur-alur film menarik lainnya. Atas dukungan yang diberikan, Mimin mengucapkan terima kasih. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Wanita ini bernama Asa. Asa telah bertahan hidup di atas gedung selama berbulan-bulan, bertempat tinggal di sebuah gudang di Hong Kong. Hal ini dikarenakan bencana tsunami yang terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan seluruh kota-kota besar di dunia terendam air. Asa selalu berharap bertemu dengan tim penyelamat untuk dapat menyelamatkan kehidupannya. Meskipun itu adalah hal yang sangat mustahil akan terjadi. Seluruh tempat tinggal Asa kini telah tenggelam oleh air tsunami dengan ketinggian air setara dengan ketinggian gedung di perkotaan. Dengan kondisi seperti ini, Asa hanya bertahan hidup dengan mengambil barang-barang yang mengapung di atas air. Hal tersebut sudah dilakukannya selama berbulan-bulan. Pada suatu hari, Asa kembali mencari makanan ataupun minuman yang hanya terbawa oleh air. Namun kali ini, dia hanya mendapatkan sebotol minuman. Melalui kehidupan yang seperti ini, terkadang Asa merasa frustasi. Namun, dia juga menyadari jika kehidupannya ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia semakin menguatkan hati untuk tetap bertahan. Suatu ketika, saat Asa sedang melihat-lihat ke gedung sebelah, tiba-tiba nampak oleh Asa rombongan perompak yang mengetahui keberadaan Asa. Para perompak itu datang ke setiap gedung-gedung untuk merampok makanan dan minuman serta menyandera ataupun membunuh orang yang selamat di gedung tersebut. Menyadari keberadaannya diketahui oleh para perompak, Asa pun bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Para perompak bergegas mendatangi gedung tempat di mana Asa berada. Perompak tersebut terdiri dari beberapa orang yang kemudian berencana mencari Asa dari ruangan demi ruangan. Dan karena mereka tidak menemukan jejak orang, perompak tersebut pun langsung mengajak anak buahnya untuk pergi dari sana. Setelah para perompak pergi dan dirasa keadaan sudah aman, Asa pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Saat pagi harinya, Asa masih melakukan kegiatan rutinnya, yaitu mencari barang-barang yang mengapung di atas air.
Dan hari ini mungkin merupakan hari keberuntungan Asa. Karena pada saat ini dia mengambil salah satu barang yang terapung di air, Asa menemukan sebotol madu yang tentunya sangat berharga di tengah kondisi hidup yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut tentu membuat Asa sangat senang. Pada malam harinya, saat akan pergi tidur, tiba-tiba Asa mendengar suara aneh dari suatu tempat, dan Asa pun langsung pergi untuk mengeceknya. Ternyata, itu adalah ulah seorang perempuan yang masih sangat muda. Melihat hal tersebut, Asa pun baru menyadari jika ada orang lain yang selamat dari bencana tsunami dan bertempat tinggal satu apartemen dengan dirinya. Pada pagi harinya, Asa memasak sebungkus mie instan untuk dijadikan sebagai sarapan pagi. Setelahnya, mie tersebut diberikan oleh Asa kepada gadis tersebut. Pada saat hal itu terjadi, Asa pun teringat masa lalunya. Saat itu, adiknya sedang ulang tahun. Asa merasa cemburu kepada adiknya karena adiknya yang selalu diperhatikan oleh ibu mereka. Berbeda halnya dengan Asa yang selalu dibiarkan mandiri dalam menjalani kehidupannya. Scan kembali ke masa sekarang. Dan saat ini, Asa bersama perempuan sebelumnya pun menjadi akrab satu sama lain. Keesokan harinya saat sedang makan di atas gedung, tiba-tiba perempuan tersebut mengikuti cara memakan mie instan yang dilakukan oleh Asa. Dan saat malam telah tiba, Asa memutuskan untuk beristirahat berdampingan dengan perempuan itu dan mulai untuk berkenalan dengannya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya bernama Hei Hei, dan mereka pun memutuskan untuk menjadi seorang teman. Pagi harinya, Asa menyadari satu hal jika kalung yang selalu dipakai selama ini tidak ada di lehernya. Asa kemudian berencana menuduh Hei Hei sebagai pencurinya. Namun, dari satu tempat yang berbeda, beberapa perompak sedang berkeliling di tempat gedung tersebut. Beruntungnya, perompak tersebut langsung pergi dari sana. Setelah perompak tersebut pergi, Asa kembali menyuruh Hei Hei untuk berkata jujur jika Hei Hei lah yang telah mengambil kalungnya. Namun, Hei Hei mengatakan jika dia tidak mengambil kalung Asa tersebut. Dan Asa kemudian mendatangi Hei Hei dan berharap Hei Hei mau mengakui jika dia telah mengambil kalungnya. Akan tetapi, karena tidak ada respon sama sekali, Asa yang merasa kecewa pun memutuskan untuk berdiam diri di atas gedung. Pada scan lainnya, diperlihatkan Asa yang sedang tidur dibangunkan oleh Hei Hei karena Asa sedang bermimpi buruk. Setelah terbangun, Asa pun bergerak untuk menuju ke sebuah ruangan. Namun, ketika berada di salah satu ruangan, dirinya pun teringat masa-masa pada sebelumnya. Dalam ingatan Asa, diperlihatkan masa sebelumnya di mana bencana tsunami belum sampai ke kota tempat Asa tinggal. Pada saat itu, Asa yang sedang menonton berita televisi mengenai banjir tsunami yang menghancurkan negara besar, terutama hal tersebut terjadi di Indonesia.
Tiba-tiba, Asa dipanggil oleh ibunya untuk melakukan makan bersama. Pada saat makan terjadilah pertikaian mulut antara Asa dan ibunya, dan pertikaian tersebut terus berlangsung. Hal ini membuat Asa memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Scan kembali ke masa sekarang. Terlihat Asa yang mendatangi Heihei yang sedang membuat perahu layar dari bahan barang bekas, dan dia mengatakan jika dia membuat perahu ini untuk pergi dari tempat tersebut. Ia juga menunjukkan barang-barang yang ditemukannya di masa sebelumnya, seperti sebuah pistol. Melihat hal tersebut, seketika Asa pun menjadi marah karena pistol tersebut bukanlah pistol mainan. Pada malam itu, hujan turun dengan lebat dan Asa yang sedang tidur pun terbangun, serta dia membangunkan Heihei untuk meminta tolong agar membantunya memindahkan air hujan. Asa tak menyangka jika seluruh penampung air hujan berhasil terisi dengan penuh. Tentu, hal ini sangat menggembirakan karena mereka sangat sulit untuk mencari air bersih di tengah kondisi mereka tersebut. Setelah memindahkan seluruh air, Heihei mendatangi Asa yang sedang melihat foto dirinya bersama adiknya. Dengan raut wajah sedih, Asa mengatakan kepadanya jika adiknya kini telah tiada. Kemudian, pada saat Asa akan pergi tidur, dirinya menemukan kalungnya di bawah bantal tidur. Ternyata, selama ini dirinya yang lupa menaruh kalung tersebut. Scan berlanjut. Beberapa hari pun sudah berlalu, dan Asa kini telah hidup bersama dengan Heihei selama beberapa hari, dan mereka pun kini sudah seperti adik kakak yang saling menyayangi. Keesokan harinya, mereka berdua pun memindahkan beberapa barang ke sebuah perahu layar yang mereka buat. Namun, saat Asa sedang memantau di beberapa tempat, dirinya pun akhirnya terlihat jelas oleh beberapa perompak yang sebelumnya datang ke tempat tinggal Asa. Asa kemudian memutuskan untuk bersembunyi secara terpisah dengan Heihei. Asa menyuruh Heihei untuk bersembunyi di sebuah tempat, sedangkan dirinya akan bersembunyi di tempat yang lain. Sebelum pergi, Asa meyakinkan Heihei jika semuanya akan baik-baik saja. Asa kemudian memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan, dan kini beberapa perompak pun telah tiba di gedung di mana Asa berada. Para perompak tersebut kemudian mengacak-acak barang milik dari Asa, tetapi mereka belum juga menemukan keberadaan dari Asa dan Heihei. Pada saat kejadian tersebut, Asa seketika teringat kejadian saat awal mula tsunami tersebut terjadi, di mana pada saat itu Asa bersama dengan adiknya sedang melakukan jalan-jalan, dan secara tiba-tiba mereka melihat aliran air yang begitu tinggi. Kemudian Asa mengajak adiknya untuk menaiki sebuah gedung. Scan beralih ke masa sekarang, di mana bos dari kelompok tersebut akhirnya menemukan keberadaan Heihei. Melihat hal tersebut, seketika Asa pun kembali teringat tentang adiknya yang dia tinggalkan ketika menaiki anak tangga di sebuah gedung, sehingga menyebabkan adiknya meninggal dunia tersapu tsunami yang datang. Asa yang sudah sampai di atas gedung melihat sebuah kalung yang merupakan milik adiknya, dan dia merasa sangat menyesal karena telah meninggalkan adiknya yang masih berada di tangga gedung.
Seketika, ingatan tersebut membuat Asa tidak ingin kehilangan seseorang lagi. Kemudian, dia pun menyerahkan dirinya kepada perompak. Para perompak pun kemudian membawa Asa dan Hei untuk naik ke sebuah perahu, dan mereka berdua akan dijadikan sandera oleh para perompak. Akan tetapi, Asa kemudian berusaha melawan salah satu perompak yang membawanya. Kemudian Asa membunuh perompak tersebut dengan menggunakan pistol milik Hei. Para perompak yang mengetahui hal tersebut berusaha mencari Asa yang telah melarikan diri. Namun, Asa langsung membunuh perompak-perompak tersebut satu demi satu. Setelah membunuh anggota perompak, Asa pun mencari keberadaan bos perompak. Dan ketika bertemu dengan bos tersebut, Asa pun langsung menghajar bos tersebut hingga dia tewas. Tidak cukup sampai di sana, ternyata di atas kapal masih ada satu anak buah si bos perompak. Tetapi, dengan gagah berani, Hei langsung mendorong perompak tersebut ke dalam air. Dan dalam seketika, perompak tersebut pun langsung dimakan oleh salah satu hewan laut yang sangat buas dan mengerikan. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana Asa bisa berkumpul kembali bersama Hei, seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian, dia mengajak Hei untuk pergi dari tempat tersebut dan berencana mencari tempat perlindungan di suatu tempat. Dan beruntungnya lagi sobat, kapal perampok tersebut berisi banyak sekali makanan yang cukup untuk beberapa bulan mendatang. Setidaknya hingga mereka menemukan tempat yang aman untuk mereka tinggali. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sobat sudah menyaksikan spoiler film ini dari awal sampai akhir. Jika sobat menyukai dengan cara saya menyampaikan alur film ini, maka silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.